Baik, puji Tuhan, shalom. Berharap pagi ini semua baik-baik, penuh sukacita, dan ini merupakan minggu yang kedua kita berada di bulan Maret ini, dan kita bersyukur bahwa ada banyak kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana, tetapi anak-anak Tuhan tetap dijaga, dilindungi Tuhan. Amin. Pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang pengharapan di tengah kegoncangan. Ya, pengharapan di tengah goncangan. Mari saya mengajak Bapak Ibu, kita buka di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12. Bisa munculkan temanya. Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca dari ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang benar, berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan di tengah goncangan. Nah saudara, hari-hari ini kita melihat bahwa dunia sedang mengalami goncangan. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini. Apapun yang kita mau cari, apapun yang kita mau harapkan, saudara, tidak ada yang nyaman, saudara. Dalam segala sisi kehidupan, semua mengalami goncangan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, goncangan ini terjadi karena Allah sedang menggoncangkan segala sesuatu untuk menggeserkan hidup kita, memindahkan hidup kita untuk masuk ke dalam satu kerajaan. Alkitab berkata kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu saudara, ada pengharapan bagi anak-anak Tuhan. Goncangan boleh terjadi di mana-mana, segala sesuatu boleh tergoncang, tetapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan. Pengharapan kita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan apa yang kita terima di tengah-tengah goncangan ini, saudara? Ayat 28 berkata bahwa, coba ayat 28, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pengharapan pertama yang kita terima di tengah-tengah goncangan ini adalah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dunia boleh tergoncang, segala sesuatu boleh bergeser, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Kita harus memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena Allah sedang menggoncangkan segala sesuatu untuk memindahkan kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan pertama yang kita terima di tengah-tengah goncangan ini adalah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, oleh karena kita menerima
tidak tergoncangkan. Maka ada hal-hal yang Allah mau dalam hidup kita, untuk kita harus kerjakan, saudara. Kita sudah nyaman di dunia yang bergoncang ini, saudara. Saudara, kita harus melatih diri kita supaya ketika kita pindah ke kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita tidak jadi tamu, saudara, tetapi ada gaya hidup yang perlu kita miliki, yang kita bisa ada nyaman di dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Gaya yang pertama yang Tuhan mau, di situ dikatakan bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Saudara, rupanya ucapan syukur itu sangat penting, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengerti kehendak Tuhan, orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya. Kita tidak melihat keadaan di sekitar kita. Kita tidak setiap hari duduk menghitung berapa banyak orang yang sudah terkena COVID, berapa banyak orang yang mati, berapa banyak orang yang sedang isolasi. Kita tidak duduk memikirkan itu lalu bersungut mempersalahkan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang baik-baik, saudara, semua orang bisa melakukan itu. Siapapun tidak datang ke gereja pun bisa melakukan itu. Tapi kondisi yang sangat sulit, kita bisa mengucap syukur di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, saudara. Di saat kita divonis positif, ya, hasil rapid kita positif, kita harus diisolasi dan sebagainya. Kita sendiri-sendiri, saudara. Tidak ada orang yang istilahnya melihat kita, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan bilang mengucap syukur. Sanggupkah kita mengucap syukur, saudara? Kita berkata orang yang mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi hidup kita, mari kita cari perkenanan Tuhan, saudara. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Selain mengucap syukur, saudara, dikatakan bahwa marilah kita beribadah kepadanya. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu dengan cara yang berkenan, saudara. Saya baca kalimat ini, saya duduk merenung, saudara. Beribadah dengan cara yang benar. Berarti ada orang yang beribadah dengan cara yang tidak benar. Amin. Tuhan bilang bahwa kita harus beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya. Hati kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini semua kita ada di ruangan ini dengan penampilan yang beda-beda, yang cantik, ganteng, bagus. Pertanyaan saya, berbicara tentang beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan ini, bagaimana sikap kita saat kita ibadah online di rumah, saudara? Apakah penampilan kita seperti datang ke gedung gereja, ataukah asal-asalan, saudara? Kita pikir bahwa pakai kalimat yang paling pas adalah Tuhan lihat hati. Jadi saudara mungkin bangun tidur masih kotor-kotor gitu. Sudah online nih, online. Saudara, beribadahlah dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan takut dan hormat, saudara. Kita menghormati Tuhan kita. Dia raja di atas segala raja. Dia pemilik hidup kita, saudara. Kalau kita jumpai seorang pejabat dunia saja, saudara, kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh. Penampilan kita, bapak-bapak yang rambut panjang, mungkin besok kalau mau ketemu gubernur, sore ini pergi pangkas rambut, bikin rapi-rapi. Saudara yang dikasih itu manusia dunia, saudara. Beribadah itu berarti kita sedang berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan hadir dalam ibadah.
ibadah itu. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Dia hadir. Berapa banyak saudara yang percaya pagi ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya, saudara. Hidup kita sungguh-sungguh, saudara, datang kepada Tuhan yang rasa hormat. Kita mau berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Kita mau berjumpa dengan orang penting dalam hidup kita. Saudara, segala sesuatu yang kita punya saat ini, yang kita sedang pegang, hartakah, kedudukankah, posisikah, segala sesuatu akan ludes, saudara, akan hilang. Tapi ketika kita berjumpa dengan Raja di atas segala raja, itu yang kita rindukan dalam hidup ini. Saudara, hal yang pertama, pengharapan yang pertama, di tengah-tengah goncangan ini, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dunia lembah air mata, dunia penuh dengan tantangan dan penderitaan. Ada banyak orang yang hari-hari ini mereka menangis, bersedih karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Saudara, Alkitab berkata, di kerajaan yang tidak tergoncangkan tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Saudara, rindukan kerajaan itu, saudara. Mari kita biasakan diri kita dengan mengucap syukur selalu kepada Tuhan di tengah situasi apapun. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku, pengharapan apa yang kita terima? Yang kedua, kita buka di dalam Yoel pasal yang ketiga ayat 16. Yoel pasal 3 ayat 16. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Saudara, pengharapan kedua yang kita dapatkan di tengah-tengah goncangan ini adalah ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini tidak hanya berlaku untuk zaman Israel, saudara. Tidak hanya berlaku pada zaman Israel atau perjanjian lama, tetapi ayat ini hari-hari ini harus nyata dalam hidup kita. Kita bisa merasakan, kita bisa mengalami betapa dahsyatnya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan menjaga, melindungi kita, meluputkan kita dari segala mara bahaya, saudara. Mazmur katakan begini, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan. Saudara, kita kemana saja, saudara, yang namanya sial, malang, gagal, itu mengikuti kita, saudara. Ada. Kita mau ke toilet juga ada di sana. Kita mau kemana saat ini kan virus COVID lagi merajalela ya. Orang semua COVID ini kan orang tidak lihat dengan mata. Semua pada rasa takut, saudara. Takut jangan-jangan ke toilet ada virus di sana. Jangan-jangan ke bandara ada virus di sana. Saudara, semua tempat membuat orang jadi takut. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan meluputkan. Pastikan hidupmu, pastikan hidup saya, pastikan kita semua termasuk orang-orang yang diluputkan Tuhan. Amin. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yoel 3 ayat 16 ini bisa terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, Ia memperdengarkan suaranya, dan langit dan bumi bergoncang, semua bergoncang. Saudara bayangkan kalau langit dan bumi gempa, kita sudah takut. Apalagi dikatakan langit dan bumi bergoncang.
tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Dia tempat perlindungan dalam hidup kita. Saudara, berbicara tentang Tuhan adalah tempat perlindungan, kita kembali ke Mazmur 91. Mazmur 91 yang saya suka sekali. Saya baca setiap saya baca firman, saya suka baca Mazmur 91. Kita melihat bahwa Mazmur 91 ini merupakan salah satu mazmur yang dimana Tuhan menawarkan perlindungan dan ketentraman, keamanannya bagi orang percaya, saudara. Ayat yang pertama dan kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Ayat yang kedua, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 91 ini merupakan mazmur yang saya kalau dengar-dengar di luar orang dah ini mazmur jimat gitu ya. Orang kalau sedikit-sedikit baca Mazmur 91, tetapi saudara, di dalam mazmur ini berbicara tentang perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Ada 4 kata, ya, ada 4 kata ya. Coba munculkan lagi ayat yang tadi Mazmur 91. Ada 4 kata yang ingin saya sampaikan untuk kita. Yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Lindungan yang maha tinggi, saudara. Kata maha tinggi di sini sedang berbicara begini, bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan yang maha besar. Amin. Kita punya Tuhan itu Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada Allah lain yang bisa sejajar dengan Tuhan kita. Dia maha besar, dia maha tinggi, dan dia dahsyat, saudara. Dia lebih besar dari ancaman apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dia lebih besar, dia lebih tinggi dari setiap persoalan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, lindungan yang maha tinggi. Saudara, kita punya Allah itu Allah yang maha tinggi, saudara. Maha besar. Kata maha itu berarti tidak ada yang bisa menyamai dia. Pertanyaannya, apa yang membuat kita takut lagi, saudara? Kita tahu kita punya Allah maha tinggi, maha besar. Tapi untuk mau datang ibadah ke gereja, saudara, ada banyak yang belum berani datang ke gereja. Mereka takut kalau ke gereja nanti ketemu COVID di sana dan sebagainya. Bukan ketemu Tuhan lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan ketakutan itu mencekam hidup kita. Kita memberikan kesempatan untuk ketakutan itu menggerogoti hidup kita, membuat kita sehingga mau bertemu dengan orang juga sudah tidak bisa. Saudaraku, kenapa kita takut? Sedangkan Tuhan itu jadi tempat perlindungan kita. Kita berkata di dalam Mazmur ayat 11 kalau tidak salah, dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan menyerang ke kemahmu, ke rumah kita. Kenapa? Karena malaikatnya diperintahkan untuk menjaga kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut itu wajar, saudara, manusiawi. Tapi ketakutan itu dosa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tinggalkan ketakutan itu. Kita fokus kepada Tuhan. Datang ke gereja, saudara, engkau akan berjumpa dengan Tuhan di sini. Datang ke gereja, saudara, malapetaka tidak akan menimpa kita. Saudara, beranikan diri kita, saudara. Jangan biarkan iblis itu intimidasi kita. Saudara, setiap mau ketemu dengan orang, pikir-pikir, saudara, jangan sampai dia ini OTG ya. Kita mulai pikir-pikir, saudara. Iblis bilang begini, ya hati-hati loh. Dia itu orangnya gemuk begitu tuh, pasti tuh. Saudara, kita lupa bahwa Tuhan itu jadi tempat perlindungan kita. Mari pagi ini pulang dengan satu pengharapan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, ada Tuhan yang jadi tempat perlindungan.
dalam hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain kata maha tinggi, di situ dikatakan maha kuasa, ya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kata maha kuasa di sini sedang berbicara tentang Tuhan itu memiliki kekuatan kuasa untuk menghadapi dan mengalahkan musuh kita. Amin. Tuhan itu punya kuasa untuk menghadapi dan mengalahkan musuh kita. Pertanyaannya, siapa yang menjadi musuh kita hari-hari ini? Kuasa kegelapan kah? Atau orang yang menyakiti kita? Ke orang yang berniat jahat terhadap kita kah? Orang yang di depan kita baik, di belakang tombak kita, mereka kah? Saudara, Allah yang maha kuasa itu akan berperang menggantikan kita. Amin. Tuhan akan menyelesaikan bagi kita, saudara. Dia Allah yang maha kuasa. Kuasa kita terbatas, posisi kita terbatas, tapi Tuhan, Dia Allah yang maha kuasa. Dengan otoritas yang ada padanya, Dia akan menghadapi setiap lawan kita. Dia akan menghancurkan setiap musuh kita. Dan kepada kita Dia berikan kemenangan. Saudara, kata Tuhan selain maha kuasa, kalimat berikutnya adalah kata Tuhan. Tuhan di sini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Kata Tuhan di sini menunjuk bahwa kehadirannya bersama kita. Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Dan ketika Tuhan hadir bersama dengan kita, yang tidak bisa oleh kita, Tuhan akan buat menjadi bisa. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kata Tuhan itu berbicara tentang kehadirannya di tengah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus percaya bahwa kita bukan menyembah Allah yang mati. Amin. Yesaya berkata bahwa Israel memuji Allah yang punya mata tapi tidak melihat, punya mulut tapi tidak bisa berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bergerak di dalam kita. Dia bertindak untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Karena Dia mau setiap kita yang percaya harus hidup di dalam kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang terakhir adalah kata Allahku. Kata Allahku ini menunjukkan bahwa ada satu hubungan yang intim antara kita dengan Bapa kita di surga. Amin. Ada satu hubungan yang sangat akrab antara kita dengan Tuhan. Karena itu saudara jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu jauh di sana. Kapan Tuhan bisa jangkau hidup saya? Saudara, Tuhan itu cuma sejauh doa. Amin. Tuhan cuma sejauh doa. Ketika kita panggil Dia Bapa, Dia jamah hidup kita. Dia berkati kita, saudara. Pengharapan yang kedua yang kita dapatkan di tengah-tengah goncangan, ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Yang terakhir, saudara, pengharapan apa yang kita terima di tengah goncangan? Yang ketiga, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Hagai pasal yang kedua ayat 7 dan 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara, ayat ini mengisahkan tentang peristiwa bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel.
Ketika mereka kembali, mereka memiliki hasrat yang menggebu-gebu untuk harus membangun kembali bait Allah saat itu. Tetapi kekuatan mereka tidak ada, saudara. Mereka tidak punya cukup dana untuk bisa membangun bait Allah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan bangsa-bangsa aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Ya, saudara, di sini berbicara tentang Tuhan itu sumber berkat kita. Amin. Covid ini membuat sehingga banyak orang yang PHK, banyak orang yang tidak kehilangan lapangan kerja, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, saudara. Saudara, banyak hotel-hotel yang saat ini jadi tempat yang kumuh, saudara, tutup, tidak dihuni lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi Covid ini membuat kondisi banyak orang yang mengalami drop, penghasilannya semakin berkurang, bahkan hidupnya tidak semakin baik, saudara. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa orang Israel pun mengalami itu. Mereka kembali dari pembuangan, keadaan mereka sangat susah, tetapi rasa berpaut mereka kepada Tuhan itu sangat kuat, sehingga Alkitab berkata bahwa Tuhan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang indah kepunyaan segala bangsa itu datang kepada mereka. Saudara, Tuhan itu sumber berkat kita. Amin. Satu tempat tertutup, Dia buka tempat lain untuk kita. Satu pintu tertutup, Dia buka 1000 pintu untuk kita. Saudara, Tuhan itu tidak habis cara untuk memberkati kita. Yang setuju bilang amin. Tidak habis cara, saudara. Kita mungkin berpikir, aduh, selesai ini terakhir, besok tidak ada lagi. Saudara, ada cara Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau adalah kita datang ke gereja itu datang bukan cari berkat di gereja, cari sumber berkat. Amin. Kita bukan berjumpa dengan orang-orang pemberi berkat untuk kita, tapi kita berjumpa dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat, yang suplai kita setiap saat, saudara. Dia berkati kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Karena itu saudara, belajarlah untuk mempercayai Tuhan, menaruh harap ini sepenuhnya kepada Tuhan. Buang rasa cemas dan rasa ragu bimbang tentang Tuhan. Saudara, buang itu. Karena saudara, ketika kita kurang percaya atau kita bimbang tentang Tuhan, dalam hal apa saya, dalam hal perlindungan, dalam hal berkat, saudara, itu seumpama kita sedang menghina Tuhan kita. Amin. Jangan menghina Tuhan kita. Dia Allah yang sanggup. Dia Tuhan yang maha besar. Saudara, satu ketika saya renungkan, saya baca di Bilangan, kitab Bilangan pasal yang ke-11. Saudara pulang nanti bisa baca. Orang Israel berhadapan dengan Musa. Lalu Tuhan menjanjikan kepada Israel melalui Musa bahwa Tuhan akan memberikan makan daging untuk bangsa itu. Musa terus bertanya dengan Tuhan, sepertinya berdebat dengan Tuhan. Musa sepertinya mengeluh, gelisah. Dan Musa bilang, bukan saja saya yang dilahirkan. Saudara, bangsa Israel ngotot di hadapan Musa. Mereka bilang katanya, dulu kita di Mesir, kita punya ini, makan ikan yang banyak, makan semua yang mereka ingat, yang indah-indah di Mesir. Saudaraku, Musa sebagai seorang pemimpin, tetapi dia juga sebagai seorang manusia, ketika menghadapi Israel dengan gaya yang berbeda-beda seperti itu, Musa lalu datang kepada Tuhan. Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, saya tidak sanggup. Lalu saudara, saya
ajak kita buka di dalam Bilangan 23 ayat yang terakhir, saudara. Kalau biasa terakhir itu senang, ya. Bilangan 11 ayat 21 kita baca dulu. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Ayat 22. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi yang disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Saudara, dua ayat ini mengandung keluhan, sumutan, kayak ragu dengan Tuhan. Amin. Kata-kata ini kata-kata yang tidak optimis, saudara. Kata-kata yang penuh ragu. Masakan Tuhan, bisakah Tuhan? Saudara, dalam hidup kita juga sering seperti itu. Amin. Seringkali kita seperti itu. Tetapi saudara lihat di ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara, waktu saya baca ayat ini, kata masakan kuasaku tidak kurang untuk melakukan itu. Saudara, ini satu kalimat yang sepertinya menemplak kita, saudara. Ketika kita takut, ketika kita ragu dengan Tuhan, ingat ayat ini. Masakan Tuhan tidak bisa tolong kita? Masakan Tuhan tidak bisa jaga hidupmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mempercayai Tuhan. Di masa-masa yang sukar, di tengah-tengah goncangan COVID yang sedang melanda bukan saja Indonesia, bukan saja NTT, tetapi dunia, saudara, sedang mengalami dampak dari COVID ini. Saudara yang dikasihi, mari kita terus fokus dengan Tuhan. Teguhkan iman kita, belajar terus mempercayai Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, belajar untuk taruh harap kita kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Saudara, ada 3 pengharapan yang kita terima di tengah-tengah goncangan. Pengharapan yang pertama, saya dan saudara akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pengharapan yang kedua, ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Yang ketiga, pengharapan yang ketiga, ada Tuhan yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Saya mengundang tim